Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Miftahul Jannah dari kelas M211 dengan NIM 210407501006. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai permasalahan kesehatan lingkungan yang sering terjadi dan solusi atas permasalahan tersebut. Nah, kesehatan lingkungan merupakan suatu ilmu dan seni dalam mencapai keseimbangan antara lingkungan dan manusia. Ilmu dan juga seni dalam pengelolaan lingkungan sehingga dapat tercapai kondisi yang bersih, sehat dan nyaman dan aman, serta terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, salah satu permasalahan kesehatan lingkungan yang sering terjadi yaitu banjir. Banjir adalah luapan air ke daratan yang biasanya kering. Banjir biasa terjadi di mana saja. Banjir dapat menutupi area hanya dengan beberapa inci air atau dapat membawa cukup air untuk menutupi atap rumah. Banjir bisa berbahaya bagi masyarakat, berlangsung berhari-hari, berminggu-minggu, atau bahkan lebih lama. Banjir termasuk bencana alam yang terjadi secara mendadak, dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan pemukiman, perubahan kualitas lingkungan karena cemaran yang ditimbulkan, dan rentan terjadi masalah kesehatan pada masyarakat. Nah, ada beberapa penyebab terjadinya banjir. Lalu, apa sajakah penyebab banjir? Banyak situasi yang berbeda dapat menyebabkan banjir. Dilansir dari NOAA-SC JINS, ada beberapa yang dapat menyebabkan banjir, yang diantaranya yaitu hujan deras, gelombang laut yang datang dari pantai seperti gelombang badai, salju dan es yang mencair, bendungan atau tanggul yang jebol. Di Indonesia juga terdapat berbagai faktor penyebab sehingga terjadinya banjir. Yang pertama yaitu penebangan hutan liar. Hutan memiliki fungsi sebagai daerah resapan air yang baik. Namun, dengan banyaknya penebangan pohon sembarangan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dapat merusak hutan tersebut. Tidak ada lagi wilayah yang dapat menyerap air tersebut, bencana yang bisa terjadi seperti tanah longsor dan juga banjir. Yang kedua yaitu pemanfaatan lahan untuk kepentingan pribadi yang berlebihan. Banyak pihak yang berbuat sesuka hati menggunakan lahan yang tersedia untuk kepentingan pribadinya, seperti membangun pabrik, membangun perkebunan kelapa sawit, maupun bangunan pribadi. Bahkan, cara untuk mendapatkan lahan tersebut kadang sangatlah tidak manusiawi, seperti membakar hutan secara sengaja. Nah, dengan membakar hutan, dalam jangka panjang, tanah yang ada tidak lagi bisa dikembalikan ke suburannya dan tidak dapat digunakan untuk menumbuhkan tanaman. Jika hal ini sudah terjadi, maka air yang ada dalam tanah akan dengan mudah meluap ke permukaan. Yang ketiga yaitu efek dari rumah kaca. Efek rumah kaca merupakan dampak negatif dari berbagai kegiatan manusia seperti membakar sampah, penggunaan kendaraan pribadi yang menyebabkan polusi kendaraan, hingga asap yang dikeluarkan pabrik industri yang lama-kelamaan dapat merusak lapisan ozon. Yang keempat yaitu sampah yang dibuang sembarangan. Sampah yang dibuang sembarangan semakin lama menumpuk karena banyaknya penggunaan barang sekali pakai seperti kantong plastik, sedotan, hingga masker sulit untuk didaur ulang. Jika sampah ini terus-menerus menumpuk, maka aliran yang ada akan tersumbat yang membuat tekanan air semakin besar, sehingga volume air yang ada akan semakin deras yang menyebabkan adanya air yang berlebihan. Yang kelima yaitu membangun pemukiman di tepi kali. Dengan adanya pemukiman di tepi kali maupun di sungai ini, seringkali membuat aliran sungai yang menjadi lebih sempit dan tanah yang dijadikan pemukiman tersebut akan rentan bencana tanah longsor. Nah, untuk itu ada beberapa solusi untuk permasalahan kesehatan lingkungan ini. Yang pertama yaitu memiliki taman di rumah. Pohon dan tanaman hijau dapat turut mencegah banjir. Tanaman akan menancapkan akarnya ke dalam tanah. Lubang yang dihasilkan akar tersebut menjadi jalur bagi air untuk masuk ke dalam tanah lebih jauh. Tanpa tanaman, air hujan kerap kali tidak menembus tanah secara dalam karena bebatuan yang menghalangi, sehingga jumlah air di permukaan semakin banyak dan meningkatkan potensi banjir. Dengan memiliki tanaman yang hijau dan asri, kita akan selangkah lebih maju untuk mencegah banjir. Yang kedua yaitu
mengaplikasikan paving block. Paving block mampu meresap air dan menyalurkannya ke dalam tanah. Air dapat tetap masuk ke dalam tanah lantaran daya serap yang baik. Tak ayal, keseimbangan air tanah tetap terjaga sehingga mampu menopang beban di atasnya. Kelebihan lain yang dapat kita dapatkan bila menggunakan paving block ialah menjamin ketersediaan air tanah bersih agar bisa dibor atau dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari. Yang ketiga yaitu sediakan biopori di lingkungan rumah. Membuat lubang biopori dan sumur resapan juga mengurangi potensi banjir karena air akan terserap ke tanah, terutama di lingkungan dengan permukaan tanah yang dilapisi dengan aspal secara dominan. Yang keempat yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Seringkali masyarakat Indonesia membuang sampah sembarang, terutama membuang sampah ke sungai. Tentu hal ini akan memberikan dampak buruk di kemudian hari, karena sampah yang menumpuk bisa menyebabkan terjadinya banjir saat curah hujan yang tinggi. Pengelolaan sampah yang tepat bisa membantu mencegah dan cara mengatasi banjir. Yang kelima yaitu menjaga lingkungan sekitar. Yang utama adalah menjaga lingkungan sungai dan selokan. Sungai sebaiknya dipelihara dengan baik. Jangan membuang sampah ke selokan. Sungai atau selokan jangan dijadikan tempat pembuangan sampah. Kuncinya selalu jaga kebersihan lingkungan. Ketujuh yaitu hindari membuat rumah di pinggir sungai. Saat ini semakin banyak warga yang membangun rumah di pinggir sungai. Ada baiknya pinggiran sungai jangan dijadikan rumah penduduk karena menyebabkan banjir dan tatanan masyarakat tidak teratur. Yang kedelapan yaitu reboisasi dan tebang pilih. Pohon yang telah ditebang sebaiknya ada penggantinya. Menebang pohon yang telah berkayu kemudian ditanam kembali tunas pohon yang baru. Hal ini ditujukan untuk regenerasi hutan dengan tujuan hutan tidak menjadi gundul. Yang kesembilan yaitu melestarikan hutan. Melestarikan hutan dengan mengurangi penggunaan tisu, kertas, dan berbagai hal yang lain menggunakan kayu sebagai bahan dasarnya diyakini merupakan salah satu upaya jitu terkait cara mengatasi banjir. Selanjutnya, ada beberapa siklus penanggulangan banjir. Yang pertama yaitu pencegahan. Pencegahan dilakukan secara menyeluruh, berupa kegiatan fisik seperti pembangunan pengendalian banjir di wilayah sungai atau instream, hingga wilayah daratan banjir atau offstream, dan kegiatan non-fisik seperti pengelolaan tata guna lahan sampai sistem peringatan dini bencana banjir. Yang kedua yaitu penanganan. Setelah pencegahan dilaksanakan, dirancang pula tindakan penanganan pada saat bencana banjir terjadi. Tindakan penanganan bencana banjir antara lain yaitu pemberitahuan dan penyebaran informasi tentang perakiraan banjir, tanggap darurat, bantuan peralatan perlengkapan logistik penanganan banjir, dan perlawanan terhadap banjir. Yang ketiga yaitu pemulihan. Pemulihan setelah banjir dilakukan sesegera mungkin untuk mempercepat perbaikan agar kondisi umum berjalan normal. Tindakan pemulihan dilaksanakan dari bantuan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, perbaikan sarana prasarana, rehabilitasi dan adaptasi kondisi fisik dan non-fisik, penilaian kerugian materi dan non-materi, asuransi bencana banjir, dan pengkajian cepat penyebab banjir untuk masuk dalam tindakan pencegahan. Sekian pembahasan dari saya mengenai permasalahan kesehatan lingkungan. Mari bersama-sama kita menjaga lingkungan sekitar kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.